di Puskesmas Mojosongo Boyolali itu salah jalan, akhirnya keluarnya di Salatiga, sehingga kemudian harus kembali lagi dan saya harus nunggu dulu gitu ya. Baik, ya hari ini kita akan bicara tentang saya harus konfirmasi dulu, apakah teman-teman suaranya saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar dong. Terdengar ya, oke ya. Kemudian yang share screen ini siapa? Setio, dokter. Setio. Oh, Setio, oke. Makasih Mas Setio ya. Mas Setio atau Mbak Setio nih? Ya, siapapun lah. Ya, makasih Mas Setio ya. Baik, jadi kalau yang pertama kita kemarin bicara soal tentang asam basanya, saat ini kita akan bicara soal keseimbangan asam basa ya. Seperti kita ketahui di beberapa perkuliahan yang sudah berjalan, bahwa ada dua kondisi di dalam tubuh kita. Kalau badan kita terlalu asam namanya alkalosis, kalau terlalu basa namanya alkalosis, kan begitu. Nah, dua kasus ini slide berikutnya ya. Dua kasus ini alkalosis maupun asidosis memang dipicu oleh dua kondisi yang berbeda. Ya. Yang satunya dari proses metabolisme, yang satunya dari proses pernafasan. Ya. Dari proses metabolisme dan dari proses pernafasan. Akhirnya muncul kalau begitu ada asidosis metabolik sama alkalosis metabolik dan ada asidosis respiratorik maupun alkalosis respiratorik. Ya. Kenapa jadinya muncul? Ya karena faktor yang menjadi kemudian tekanan dari CO2, oksigen. Nah itu kemudian membagi kita menjadi dua hal tadi ya. Ada alkalosis metabolik sama asidosis metabolik, alkalosis metabolik atau asidosis metabolik. Slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa gangguan, ini adalah alatkan saja, ini adalah aturan aja, standar, kalau di sini alkalosis, ini asidosis gitu ya. Skip aja, slide, slide berikutnya. Nah ini juga hubungan ya antara nisbah karbonat ya, skip aja. Nah, teman-teman masih ingat ya, jadi kalau terjadi kondisi asidosis atau alkalosis gitu ya, baik yang metabolik maupun respiratorik, tubuh itu mempunyai sebuah mekanisme ya, mekanisme tubuh yaitu dengan homeostasisnya. Nah, pada prinsipnya ada 3 model untuk menetralkan ya, untuk menetralkan atau membuat tubuh itu dalam kondisi seimbang supaya alkalosis atau asidosis atau asam yang berlebihan atau basa yang berlebihan itu tidak mengganggu tubuh kita, kan begitu prinsipnya. Yang pertama tentu saja dengan sistem buffer ya, buffer. Yang kedua dengan sistem pernafasan ya, karena itu terkait dengan jumlah karbonat yang kemudian tersimpan gitu, tertinggal atau terjepit tidak bisa keluar. Yang ini reaksinya lebih cepat, tapi tidak sempurna. Ya. Sementara satu lagi, bagaimana kita beradaptasi dengan asidosis ataupun alkalosis dengan ya di ginjal. Ya, dan ini memang sempurna, tapi jatahnya waktunya panjang kan gitu ya, sampai hari. Tapi itu sempurna. Kalau yang pernafasan enggak, dia enggak sempurna. Jadi ya cepat tapi enggak sempurna. Sama, sehingga sistem peranan sistem pernafasan yaitu kembali mengatur kandungan untuk mempertahankan bikarbonatnya itu melalui ekskresi dan retensi karbonat ya, karbon ya, CO2. Ya, CO2 itu dibuang atau ditahan ya supaya nanti muncul
karbonat, yang ini menjadi buffer. Ya, next slide berikutnya. Cepat-cepatan aja lah. Ya. Pengaturan sistem pernafasan, sebetulnya pernafasan itu tidak, dia automatically ya kan, automatically ada pusat kemotaksis gitu ya, pneumotaksik di media oblongata ini, itu ada pusatnya di sana. Orang bernafas itu automatically ya, kapan dia meningkat, kapan dia tidak, sangat dipengaruhi oleh kandungan karbon ya, karbon dioksida dalam darah. Ya, tentu saja melalui sistem saraf pusat. Nah, bila karbon dioksidanya lebih dari 40 mg, maka otomatis harus dibuang lebih cepat. Maka terjadi peningkatan ventilasi di alveoli kan begitu. Atau dengan tekanan dari oksigen ya. Nah, ini juga merubah kecepatan ventilasi. Cuman perbedaannya kalau dengan oksigen, ini dengan catatan bila tekanan oksigennya normal, rendah, atau terlalu tinggi. Ya, kalau enggak seperti itu, pasti enggak. Kalau tekanan CO2-nya dapat meningkat dalam darah karena peningkatan produksi di jaringan perifer atau pembuangannya menurun dari ventilasi, darah turun, kemudian terjadilah kondisinya acidosis ya. Slide berikutnya. Next. Nah, kemudian maka dikenal acidosis respirasi maupun alkalosis respirasi. Coba tolong bedakan apa bedanya acidosis respirasi dan alkalosis respirasi. Ya, dalam suasana asam maka CO2-nya meningkat ya, karena ventilasinya menurun, meningkat. Jadi kasus-kasus menurun asma itu juga menurun, atau asma yang masih dalam proses recovery, jadi hiperventilasi bisa terjadi, ya CO2-nya tertimbun dalam tubuh, maka kelebihan kandungan bikarbonat, maka pH-nya jadi turun. Sementara alkalosis karena terjadi hiperventilasi, ya hiperventilasi bikarbonatnya tinggi sehingga menjadi alkalosis. Prinsipnya di situ perbedaannya, ya. Dan ini biasanya acidosis respirasi sama alkalosis respirasi. Slide berikutnya. Nah, koreksi pH-nya, ya koreksi pH-nya cepat tapi nggak sempurna tadi ya. Ya, tapi kalau yang metabolik sempurna tapi lambat. Nah, sekarang bedanya acidosis metabolik dan alkalosis metabolik. Coba perbedaannya di mana? Ya, intinya pada kekurangan bikarbonat ya. Kekurangan bikarbonat tanpa pengaruh dari H2SO3 gitu ya, akan terjadi kondisi-kondisi acidosis. Ya. Kompensasinya yaitu pembuangannya harus dipercepat sehingga terjadi hiperventilasi. Atau alkalosis metabolik kalau bikarbonatnya berlebihan di dalam tubuhnya. Dalam kondisi misalkan terjadi muntah-muntah pada kasus-kasus orang yang tumpah, diare, tumpah, muntah-muntah sehingga asam lambungnya keluar. Hidroksida atau kalium hidroksida itu kemudian akan menyebabkan terjadinya alkalosis. Slide berikutnya. Next. Nah, ini hanya bentukan aja ya. Ini sekarang asidosis ya, asidosis respirasi maupun asidosis metabolik ya. Kalau respirasi karena nafasnya dangkal, ya hipoventilasi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan respirasi, ya dikeluarkan CO2-nya sedikit yang keluarkan masukkan gitu. Sementara kalau asidosis metabolik, ya jaringan tubuh memproduksi proton yang tinggi sebagai limbah proses ya. Nah, itu akan menyebabkan acidosis. Next slide aja. Nah, ini reaksi biokimiainya ya untuk
mengembalikan keseimbangan, maka pergeserannya jadi ke kiri, ya, karena H2O dan H3-nya itu bikarbonatnya harus banyak, ya. Kemudian akan menurunkan pH gas darah karena H2SO3-nya tinggi, itu yang kemudian kondisinya disebut sebagai kondisi asidosis, ya. Next slide berikutnya. Ini teman-teman mudah, slide aja. Next aja. Nah, ini aja jangan dulu ke susu. Ya, ini menceritakan aja bahwa asas metabolik bisa dari pH-nya kurang dari 7, H2SO3-nya kurang dari 24, ada anion gap yang tinggi, dibagi dua ada normal gap tinggi. Nah, anion gap-nya itu perbedaan anion dan kationnya, ya. Kation plasma dan anion plasma. Ini tingginya di mana, maka itu yang akan mempengaruhi. Next. Ini yang terjadi tadi, anion gap-nya yang normal, misalkan hiperklorida, satu hiperklorida anhidrasa karbonik inhibitor, ya, renal tubular acidosis, ini anion gap-nya normal, tapi anion gap-nya meningkat, perbedaan kalau orang itu kelaparan, kemudian muncul ketoasidosis, atau alkoholik, kemudian muncul ketoasidosis, atau DM muncul ketoasidosis, gitu, atau etanol dalam bentuk metanolnya, atau gagal ginjal, ya, ginjal tidak berfungsi untuk membuang, ya, maka anion gap-nya meningkat. Asam laktat yang tinggi atau mengkonsumsi paracetamol atau paraldehyde yang tinggi dalam tubuh kita atau asam salisilat. Jadi hati-hati, terapi-terapi penurun panas, penghilang rasa sakit bisa meningkatkan anion gap yang kemudian akan mempengaruhi analisa gas darah. Slide berikutnya. Nah, kalau asidosis metabolik prinsipnya karena ini metabolik, jadi tidak menggunakan CO dan CO2 dan HCO, ya, tetapi langsung ini dengan H2O meningkat. Nah, ini kondisi yang tinggi HCO3-nya ini yang kemudian terjadi asidosis, ya. Nah, ini kondisi yang sering terjadi, ya. HCO3-nya menurun, maka asamnya yang meningkat. Biasanya pada DM yang tidak terkontrol dengan ketosis. Ya, DM tidak terkontrol dengan ketosis. Itu ada ceritanya tuh, ya. Ada badan keton bersifat asam, kemudian ditanggulangi bikarbonat, tapi sistem diabetiknya enggak seimbang sehingga kemudian asamnya meningkat, asidosis metabolik. Ya. Slide berikutnya. Nah, atau kondisi kalau tadi DM, ya, yang tidak terkontrol, kemudian ada itu ada tirotoksikosis, ya, karena hipermetabolismenya meningkat terus, ya. Nah, kemudian ini akan terjadi asidosis. Kemudian tadi yang saya sampaikan, muntah-muntah berlebihan, ya, muntah-muntah berlebihan, maka asamnya keluar, jadi kondisinya alkalosis. Suplai energi menurun, ya, karena kemudian terjadi ketosis sama, ya. Kehilangan cairan usus yang berlebihan, ya. Misalkan ada kolitis, diare, gitu, atau infeksi, atau bocor, gitu, ya, bisa. Atau gagal ginjal, di mana asamnya tidak mampu mengekskresi asam, sehingga ada di dalam tubuh, dan kemudian akan menyebabkan peningkatan. Ya. Slide berikutnya. Nah, bisa koreksinya itu menjadi dengan sistem respirasi cepat tapi enggak sempurna, ya, atau lewat ginjal lama tapi sempurna, ya. Nah, ada kondisi namanya asidosis dekompensata. Artinya dekompensata itu masih bisa terkompensasi dengan percepatan pernafasan, ya, hiperpno. Jadi orangnya itu nafasnya tersengal-sengal, ya, tersengal-sengal. Nah, ini dekompensata. Kalau gagal baru kemudian dekom, ya, tidak bisa
kompensasi ya, kompensata ya. Nah, kemudian penambahan ini CS ya, cairan ekstraseluler itu akan berpengaruh. Slide berikutnya, ini enggak usah slide, dipelajari baca aja. Nah ini asidosis respirasi, jadi kondisi asam karena pernafasan, biasanya peningkatan karbonat ya dibanding bikarbonat, ya. Ada gangguan pengeluaran mengakibatkan karbon dioksida tertimbun dalam darah, terjadi pada penyakit paru, ya cardiopulmonary disease, emfisema, udem paru, asma, bronkopneumonia, ya, atau cor pulmonale, ya bro. Itu juga akan menyebabkan asidosis respirasi. Slide berikutnya, penyakit-penyakitnya. Juga terjadi faktor-faktor yang menekan pusat pernafasan di hipotalamus. Misalkan ini tadi dia mengkonsumsi morfin atau keracunan barbituratnya. Dia orang-orang yang sangkau, kemudian terjadi keracunan, terjadi penekanan pusat pernafasan sehingga dia nggak bernafas ya mati akhirnya kan gitu ya. Atau poliomielitis ya. Poliomielitis itu adalah paresa otot pernafasan. Akibatnya CO2-nya terganggu, kemudian terjadilah ya. Kemudian penyumbatan nafas oleh benda asing. Ya, jadi ada penjumbatan yang kemudian tidak terjadi, misalkan orang tua kelelekan koyor misalkan gitu ya, itu akan berdampak ya, tersedak itu ya berdampak. Atau respirator yang tidak berfungsi baik ini juga berpengaruh. Alkalosis ya. Next, slide berikutnya. Nah, bagaimana peran sistem DAPAR, ya, sistem buffer gitu ya. Nah, sistem buffer ini bikarbonat yang berperan ya, berperan bikarbonat, kemudian ya melakukan di cairan ekstraseluler, kemudian masuk di ginjal, kemudian di plasma, kemudian dikeluarkan lagi gitu. Itu prosesnya, nanti dibaca sendiri aja ya. Sistem DAPAR. Slide berikutnya. Ini enggak usah, slide berikutnya. Nah, ini alkalosis metabolik. Kondisi alkalosis ya, bahasa banget karena metabolik ya. Terjadi peningkatan bikarbonat terjadi pada orang yang makan alkali berlebihan ya. Ketika kemudian mendapatkan tadi obat-obatan mah itu yang mengandung banyak basanya untuk menetralkan asam lambung. Kemudian terjadi obstruksi usus yang tinggi, stenosis pylorus, sehingga asam lambungnya itu tidak bisa mencerna dan keluar gitu. Ada stenosis, maka kondisinya jadi basah banget kan gitu. Atau muntah-muntah banget gitu ya, asamnya dikeluarkan, kondisinya gitu. Next, slide berikutnya. Nah, bagaimana kemudian sistem sekresi dari ginjalnya? Ya, untuk tujuannya untuk menurunkan bikarbonatnya dan meningkatkan garam bikarbonatnya. Nah, cuman ini kan lambat dan tidak sempurna, ya sehingga jadi tidak menjadi pengoreksinya akan jadi lambat. Nah, alkalosis metabolik kalau tadi respirasi dan alkalosis metabolik ini terjadi sama ini ya, nextnya, next sama kok balik lagi tadi. Dokter Dina, iya. Oke, ya, sebentar ya. Next, nanti slide berikutnya. Nah, ini adalah alkalosis dekopensata, bagaimana alkalosis dekopensata melalui pernafasan, lambda dangkal, urinnya gitu ya. Sistem dapur darahnya bereaksi tapi juga lebih cepat tapi tidak sempurna. Next, berikutnya. Ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, pada kasus alkalosis metabolik ceritanya seperti ini ya. Bikarbonat dan garam bikarbonatnya yang akan mempengaruhi dapur darah. Slide berikutnya nanti bisa dibaca sendiri.
Nah, bagaimana sistem ginjalnya, respirasinya, dan sistem ginjal. Ada 3 model kan, ya. Sama, nanti akan meningkatkan atau mengurangi sehingga ada hipoventilasi atau hiperventilasi gitu. Kalau ginjal pasti akan lama karena bersifat harian. Slide berikutnya ini tinggal dibaca aja teman-teman. Ya. Nah, ini gambarannya, keseimbangannya, alkalosis respirasi, ya peningkatan cairan ekstraseluler, kemudian penurunan, ya terjadi penurunan fraksi asam bikarbonatnya, asam karbonat, oleh karena hiperventilasi. Jadi kalau orang yang hiperventilasi akan terjadi seperti misalkan orang yang menangis terus gitu, kondisi ada alkalosis respirasi. Slide berikutnya. Nah, misalnya terjadinya ini hiperventilasi, histeris, orang-orang histeria gitu ya, nafasnya yang memburu gitu, atau gangguan sistem saraf pusat, ya, atau faktor yang tadi merangsang saraf, misalkan asam salsilat tadi ya, kemudian paracetamol, asam salisilat itu berpengaruh, atau penderita koma hepatikum, atau respirator yang tidak tepat alatnya. Slide berikutnya. Ini gangguan-gangguannya, penyebabnya. Ini prosesnya terjadi hiperventilasi, ya. Slide berikutnya. Nanti teman-teman bisa membaca. Nah, kompensasi tubuh dengan 3 model ini ya kompensasinya ya. Dapar, cepat tapi enggak tuntas, ventilasi juga enggak tuntas, kemudian metabolis itu akan tuntas. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini koreksi alkalosis oleh asam ginjal, oleh ginjal, ya sekresi di tubuh ginjal, ya kemudian dikonversi, dikonsentrasi, diturunkan di plasma. Slide berikutnya. Nah, ini hanya bentuknya aja slide. Sudah hampir habis kelihatannya. Nah, ini kondisi asam basa. Next. Ini sudah selesai kelihatannya. Mengingatkan kembali ini asidosis seperti ini. Ya, metabolik atau ini. Ini mau diperhatikan karena ini akan keluar di ujian. Ya. Terakhir kayaknya sudah selesai. Next. Habis ya. Nah, ya alkalisisnya kayak gini. Ini keluar juga di ujian. Ya. Next, teman-teman. Ya, wes sudah. Ya, teman-teman, dipelajari ada 10 soal kalau dari biokimia, nggak susah. Ada beberapa pointer yang tadi saya sebutkan yang keluar atau tidak. Ya, teman-teman saya masih diskusi dengan Dr. Dina, jadi saya mohon maaf. Tapi kalau ada pertanyaan boleh kok, nanti di Japri juga boleh. Ya, HP saya bisa 24 jam. Oke ya, begitu teman-teman, terima kasih. Ini nanti ada kuliah panel, nanti kami dengan Dr. Yuliana, gabung lagi di sana. Sekarang saya diskusi dulu dengan Dr. Dina. Ya, terima kasih. Saya sementara akan live dulu ya, nanti gabung lagi.